Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pemirsa program Inspirasi Kalbu Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, ibadah puasa dan berbagai macam aneka ibadah lainnya yang diminta kepada kita untuk kita galakkan di bulan suci Ramadan ini. Yang mana dengan kita berpuasa di bulan Ramadan dan juga aneka ragam ibadah yang lain, insya Allah akan mengantarkan kita kepada satu derajat ketakwaan, yang mana dengan derajat takwa ini akan memantaskan kita untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu rindu kepada 4 orang. Jadi surga yang hari ini menjadi cita-cita untuk kita masuki, surga yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, surga yang senantiasa menjadi impian orang-orang yang beriman, surga yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan berbagai keindahan-keindahan di dalamnya, surga yang mana orang-orang yang berhasil masuk ke dalamnya maka dia akan hidup dalam keadaan abadi di sana. Maka surga ini rindu sekali kepada 4 orang. Siapakah mereka, hadirin wal hadirat, para pemirsa Kompas TV, Inspirasi Kalbu Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah? Rasulullah mengatakan yang pertama yaitu taliyal Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Orang-orang yang dia mau mempelajari Al-Quran, kemudian senantiasa membacanya dan mencoba memahami serta mengimplementasikannya dalam kehidupannya sehari-hari, maka orang itu akan termasuk ke dalam barisan pertama orang-orang yang dirindukan oleh surga. Maka oleh sebab itu di bulan suci Ramadan ini, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka bulan ini identik dengan bulan Al-Quran. Yang mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka kita akan mengenang satu fase waktu di mana awal mula Al-Quran ini diturunkan, yaitu di bulan suci Ramadan. Dan ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka tidak boleh jauh-jauh kita berbicara tentang Al-Quran. Sesuatu yang dia dekat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi nabi imam bagi para nabi, imam para rasul? Karena kepada Nabi Muhammad diberikan Al-Quran kepada beliau. Maka oleh sebab itu kita hamba Allah, kita umat Nabi Muhammad, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita ingin dirindukan oleh surga, maka kita harus berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita harus mencoba memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana indahnya ketika Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran itu akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Maka oleh sebab itu di bulan suci Ramadan ini, marilah kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita membiarkan bulan ini berlalu tapi kita masih jarang pegang Al-Quran. Jangan sampai kita melewati bulan suci Ramadan ini tapi kita gagal mengkhatamkan baca Al-Quran minimal sekali. Kalau bisa lebih daripada sekali, alhamdulillah. Kalau kita mau membaca setiap habis sholat, setelah sholat subuh 5 halaman dan seterusnya,
setiap kali habis sholat, insya Allah pasti kita akan bisa mengkhatamkan Al-Quran minimal sekali. Maka hadirin wal hadirat, para pemirsa Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita beralasan terlalu sibuk, saya punya banyak pekerjaan sehingga saya sulit menjumpai waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, maka ketahuilah, selama kita terus menganggap diri kita sibuk sehingga kita sulit untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka selama itulah Al-Quran itu akan jauh dengan kita. Dan adalah sebuah malapetaka besar ketika seorang muslim dia jauh dengan Al-Quran, ketika Al-Quran jauh dengan dia. Kenapa jauh dengan Al-Quran ini akan menjadi malapetaka besar bagi seorang muslim? Karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi seorang muslim. Ketika seorang muslim dia jauh dengan Al-Quran, maka dia kehilangan satu panduan hidup. Dia kehilangan pedoman, dia kehilangan the way of life. Dia kehilangan sesuatu yang bisa mengarahkan dia agar dia selamat, bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk jauh dengan Al-Quran, karena memang kita membutuhkan Al-Quran ini. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di bulan suci Ramadan ini kita coba dekatkan kembali diri kita dengan Al-Quran. Apapun ceritanya, kesibukan apapun yang kita jalani dalam keseharian hidup kita, maka jangan lupa bahwa kita butuh Al-Quran, bahwa dengan kita membaca Al-Quran ini kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Sebanyak mana kita membaca Al-Quran, maka semulia itulah kita di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Quran agar kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Marilah kita senantiasa kita perbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca ini akan menerangi gelapnya kubur kita nanti. Ketika kita sendirian di dalam kubur, tidak akan ada yang menemani kita, maka Al-Quran yang pernah baca ketika kita masih hidup, maka insya Allah akan membuat kuburan kita jadi terang, akan menolong kita, akan membantu kita menghadapi sakratul maut, akan membantu kita menghadapi hari-hari yang sulit ketika kita sudah meninggal nanti. Yang kedua, hadirin wal hadirat, para pemirsa Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pertama, orang-orang yang dirindukan oleh surga itu yaitu mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, berinteraksi dengannya. Maka yang kedua yaitu as-saim fi syahri Ramadan, orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan dengan mengikuti panduan dari fikih, kita berpuasa sesuai dengan tuntunan fikih Islam, maka insya Allah puasa yang kita kerjakan ini akan membuat kita semuanya menjadi orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Bahkan Rasulullah SAW memberikan garansi bahwa orang-orang yang berpuasa ini akan masuk ke dalam surga melalui sebuah pintu khusus, yang pintu itu tidak dibuka, tidak akan bisa dimasuki oleh selain orang-orang yang berpuasa. Pintu apakah itu namanya? Yaitu Rasulullah mengatakan pintu Ar-Rayyan. Jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka bukan saja akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga, tetapi juga akan menjadi orang-orang yang akan masuk surga lewat sebuah pintu VIP, lewat sebuah pintu khusus yang hanya dibuka dan hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi amalan ibadah puasa Ramadan yang sedang kita kerjakan dan juga aneka ragam ibadah lain yang diminta untuk kita galakkan di bulan ini, insya Allah akan membuat kita semakin dekat dengan surga. Maka
Berbahagialah kita semuanya umat Islam, berbahagialah kita semuanya hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa meskipun dalam kehidupan kita di dunia ini kita tidak pernah bisa luput dan terlepas dari kekhilafan, daripada dosa-dosa yang terus-menerus menghampiri kita, yang terus-menerus terjadi, membuat kita berlumuran dosa dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi ternyata Allah menyediakan satu paket ibadah yang ketika kita beribadah di dalam bulan Ramadan ini, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa siapa saja yang dia senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Jadi ketika senang saja dengan datangnya bulan Ramadan, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru senang. Apalagi kemudian ketika kita berpuasa, melakukan qiyamul lail, salat tarawih, witir, membaca Al-Quran, memberi makan orang-orang yang berbuka puasa, menjaga lisan kita, berzikir dan berselawat dan sebagainya, maka sungguh subhanallah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berpuasa itu dia akan menjadi orang-orang yang sangat dirindukan oleh surga. Maka hari ini mari kita senantiasa bersemangat menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, emak-emak yang mungkin lelah dalam menyiapkan sahur bagi suami dan anak-anaknya, menyiapkan makanan berbuka puasa bagi keluarganya, maka yakinlah bahwa semua ini insya Allah adalah amalan-amalan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Allah, tidak akan pernah luput dari catatan malaikat. Pasti nanti akan diberikan ganjaran pahala yang besar. Yang karena ibu-ibu ini yang menyiapkan makanan di rumah, dia membantu suaminya berpuasa, membantu menyiapkan makanan untuk anak-anaknya untuk bisa berpuasa. Jadi pahalanya subhanallah, dia ada pahala puasa sendiri dan juga dia dapat pahala dari dia menyiapkan makanan kepada orang-orang yang berpuasa ini. Jadi semangat kita menjalani ibadah puasa Ramadan, karena dengan ibadah ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Bagaimana kita memahami ketika Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga? Bagaimana perasaan seseorang yang dirindukan? Pasti dia akan perasaan yang indah ketika kita dirindukan oleh surga, di mana surga itu pingin sekali kita masuk di dalamnya. Jadi orang-orang yang berpuasa ini dia bukan hanya akan masuk ke surga melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan, tapi dia juga akan menjadi orang-orang yang sangat diharapkan oleh surga. Dipanggil-panggil oleh surga, mana hamba Allah yang dulu berpuasa di bulan Ramadan, mana hamba Allah yang dulu dia memberi makan orang-orang yang berpuasa, subhanallah. Jadi akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Inspirasi Qalbi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang dirindukan oleh surga yaitu orang-orang yang senantiasa dia mut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Dalam konteks ini termasuklah yaitu kita memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Kalau kita mau memberi makan kepada orang-orang yang lapar, ji'an, maka kita akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Termasuk kita memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Nah, dan mari kita berjuang agar di bulan suci Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang pernah memberi. Dan bukan hanya pernah, tapi kita gemar memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Jangan pernah kita berpikir bahwa yang namanya memberi makan orang yang berbuka puasa harus kita siapkan dulu hidangan yang mewah di rumah kita, baru kemudian kita undang orang-orang untuk berbuka puasa. Harus ada makanan ini, makanan itu yang sangat banyak, baru kita undang orang untuk berbuka puasa di rumah kita. Jangan pernah kita berpikir harus semewah itu. Jangan kita berpikir harus seperti itu. Maka Rasulullah mengingatkan kita bahwa ittaqun nara walau bisyikki tamar. Takutilah kalian api neraka walaupun dengan bersedekah setengah biji kurma. Jadi amal baik bersedekah yang harus kita lakukan itu standarnya tidak harus tinggi-tinggi sekali. Yang penting kita ada usaha untuk
menjauh dari api neraka. Yang penting kita ada usaha untuk melindungi kita dan juga keluarga kita dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah setengah biji kurma. Adapun dalam konteks sekarang mungkin kita di negara kita sepotong kue setengah atau setengah potong kue, ataupun seteguk air, satu botol minum air putih. Ya, jadi ya mungkin semua di antara kita insya Allah pasti sanggup. Kalaupun tidak sanggup, maka perhatikan bagaimana suatu saat Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kami tidak punya sesuatu yang bisa kami berikan kepada orang lain. Apa yang harus kami lakukan Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya bersedekahlah walaupun setengah biji kurma." Setengah kurma. Kita pasti semuanya punya 1-2 biji kurma, mungkin kalaupun tidak punya dari diri sendiri, walaupun kita tidak punya dari yang punya kita, mungkin ketika kita pergi ke kenduri, pergi di tempat orang dikasih di sana 10 biji, maka sisakan beberapa biji berikan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Nah, karena dengan ini insya Allah akan membuat kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin wal hadirat, para pemirsa Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berjuang, bertekad, berupaya agar di bulan suci Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang gemar memberi makan orang-orang yang berbuka puasa, walaupun hanya dengan 1 botol minum. Kita beli 1 potong kue, 2 potong kue, ada orang yang berbuka puasa kita berikan, agar kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang dirindukan oleh surga, dan sebagai orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjauh dari api neraka, sebagai orang-orang yang senantiasa berupaya agar dia jauh dari api neraka. Para pemirsa program Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang dirindukan oleh surga yang pertama, orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah orang-orang yang memberi makan orang-orang yang lapar, termasuk memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Dan yang terakhir dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan orang-orang yang dirindukan oleh surga yang keempat, yaitu hafidhul lil lisani, orang-orang yang mau menjaga lisannya. Kalau kita termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa menjaga lisan kita, maka kita termasuk dalam orang-orang yang dirindukan oleh surga. Bagaimana maksud menjaga lisan? Menjaga lisan berarti kita tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai hati orang lain. Maka Rasulullah memberikan kita panduan bagaimana menjaga lisan ini agar lisan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Kul khairan aw liyasmut." Katakan yang baik atau diam. Jadi apalagi ini di bulan suci Ramadan, sesuatu yang harus keluar dari lisan kita, harus kita pastikan bahwa itu adalah hal-hal yang baik. Jangan pernah kita keluarkan kata-kata yang justru melukai orang lain. Jangan pernah kita keluarkan kata-kata yang justru nanti akan berat nanti di hari kiamat bagi kita untuk kita pertanggungjawabkan. Apalagi jika kata-kata itu mengarah kepada fitnah kepada orang lain. Apalagi jika kata-kata yang kita keluarkan ini justru melukai hati orang lain. Apalagi jika kata-kata yang kita keluarkan ini mengandung unsur hoak dan sebagainya. Maka Rasulullah menjanjikan bahwa orang-orang yang dia mau dan mampu menjaga lisannya akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Rasulullah juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Seperti yang tadi sudah kita baca. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya kan? Maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah diam. Jadi kalau kita termasuk dalam orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, kalau kita betul dalam keimanan kita, kalau kita betul percaya adanya Allah, kalau kita betul percaya bahwa Allah itu adalah penguasa hari kiamat, kalau kita betul percaya bahwa hari kiamat itu pasti ada, kalau kita betul percaya bahwa nanti semua yang kita ucapkan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari kiamat, maka apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan lisan kita? Kata Rasulullah, "Kul khairan aw liyasmut." Katakan yang baik atau diam. Maka jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang mana dari lisan kita ini yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang memotivasi saudara-saudara kita,
apalagi ketika saudara-saudara kita membutuhkan motivasi dalam hidupnya, apalagi ketika saudara-saudara kita membutuhkan suntikan semangat, apalagi ketika saudara-saudara kita ditimpa musibah ataupun sesuatu yang membuat pikiran mereka jadi kacau, maka datanglah kita dengan lisan yang bisa memberikan mereka semangat hidup. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya umumnya manusia berada dalam kerugian. Secara umum manusia, Allah katakan, berada dalam kerugian. Siapakah di antara mereka yang dikeluarkan dari barisan orang-orang yang rugi itu? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman akan menjadi orang-orang yang beruntung, tidak akan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beruntung berikutnya itu orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq. Dan berikutnya itu orang yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Dan orang-orang yang senantiasa mengingatkan dalam kesabaran. Artinya Allah hendak mengajarkan kita, Allah mengajarkan kita, mengingatkan kita agar kalau kita ingin dikeluarkan dari barisan orang-orang yang rugi, maka kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa, yaitu termasuk mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan dalam kesabaran. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dia punya masalah dalam kehidupan pribadinya, maka jadilah kita orang-orang yang menjadi problem solving bagi kawan-kawan kita, bagi masyarakat kita dan siapapun. Jangan sampai kita hamba Allah, apalagi kita berpuasa di bulan Ramadan, tetapi yang keluar dari lisan kita justru melukai hati saudara-saudara kita. Jangan sampai yang keluar dari lisan kita justru kalimat-kalimat yang akan sangat-sangat berat kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Maka hadirin wal hadirat, para pemirsa Inspirasi Kalbu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita ingat selalu bahwa ada 4 orang yang senantiasa dirindukan oleh surga, yaitu mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mencoba mengamalkan isi dan kandungannya. Yang kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga orang-orang yang memberi makan orang-orang yang lapar ataupun orang-orang yang berbuka puasa. Dan terakhir yaitu orang-orang yang mau menjaga lisannya. Kalau seseorang dia mau menjaga lisannya, maka insya Allah pasti masyarakat kita akan damai dan tentram. Betapa banyak masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita disebabkan oleh satu kalimat, disebabkan oleh satu ucapan yang diungkapkan oleh seseorang. Oleh sebab itu kalau kita ingin masyarakat kita aman, damai, tentram, maka kita harus mampu berjuang, berusaha bagaimana agar dalam komunitas masyarakat kita ini yang keluar dari lisan-lisan kita semuanya adalah kalimat-kalimat yang baik, adalah kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang mengajak kepada kebenaran, kalimat-kalimat dakwah, kalimat-kalimat yang bisa menyembuhkan hati-hati yang luka, hati-hati yang sedang gundah gulana. Maka insya Allah dengan cara seperti itu kita akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.